li rabbik, maka dirikanlah sholat untuk Tuhan, wanhar dan berkurbanlah. Allah tidak minta semua dari diri kita, yang Allah minta diri kita. Jadi jangan sampai kita menahan hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hitung-hitungan kita kalau berurusan kepada Allah. Ada masanya Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu di saat kita masih hidup tapi tidak berguna lagi untuk kita. Contohnya seperti harta. Ada masanya. Di saat itu kita tidak membutuhkan itu lagi. Kapan? Ketika Allah berikan kita penyakit. Makan sudah hilang selera, berjalan sudah tak mampu, mata sudah rapuh, usia sudah lanjut. Apa lagi gunanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil qurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu alaihi wa sallam wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selalu tanamkan rasa syukur kehadirat Allah yang sampai saat ini masih beri kita kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan tetap istiqomah di dalam Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dan mudah-mudahan kita semua mendapat kesempatan untuk ziarah ke makam Nabi. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya teringat tadi kajinya sebenarnya mau marah-marah ini. Cuma ini saya mau menjelaskan sedikit begini Bapak Ibu. Kadang-kadang saya sering dengar, ini kan orang sekarang sering umroh gitu kan. Kenapa tidak daftar haji? 20 tahun. Kan itu. Saya tegaskan Bapak Ibu, urusan berangkat itu urusan Allah, bukan urusan kita. Contohnya seperti ini. Aturnya kapan berangkat? Tahun besok kan. Bisa berangkat ini urusan siapa? Allah. Makanya saya selalu bilang jangan atur urusan Allah. Kita tugas kita daftar. Masalah berangkat ada dulu sudah berdoa mau berangkat tahu-tahu mana. Ini tiba-tiba dapat panggilan karena labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Allah jawab, la labbaik wa la labbaik. Ngapain kau datang? Kau kan bukan tamuku. Kita kan ngaku-ngaku tamunya Allah. La labbaik wa la labbaik. Ngapain kau datang ke sini? Kau kan bukan tamuku, kata Allah. Makanya sering kita dengar cerita-cerita di Mekah itu, kadang-kadang ada yang tidak sempat dia melaksanakan ibadahnya, rukun hajinya tinggal, tidak tahu kita. Makanya Bapak Ibu, kalau ada milik, ada rezeki, daftar haji. Lebih lagi umroh, umroh itu kan sunnah. Haji itu wajib, rukun Islam itu 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Di ibadah haji ini disempurnakannya semua. Saya pun udah lebih berangkat. Ya, jadi alhamdulillah Bang, mudah-mudahan selama pulang pergi diberikan Allah bimbingan hidayah di sana, bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dan menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bukan itu judul kita sebetulnya malam ini. Yang ingin kita bahas malam ini hadis Rasul, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala taqrabanna musalla. Siapa
yang punya masa, punya uang, kan punya kelebihan rezeki, falam yudhi, tapi dia tidak mau berkurban, tidak mau ikut menyembelih, fala taqrabanna musholana, tak usah dia ikut dan jangan menghampiri tempat sholat kami. Ini Bapak Ibu tafsiran ayat ini untuk sholat Idul Adha, bukan untuk sholat 5 waktu. Geram Rasul, kalau ada orang yang punya kemampuan, ada orang yang punya milik tapi dia tidak berkurban, fala taqrabanna musholana, tidak usah dia dekat-dekat sama kami, kata. Ini kan sering sudah disindir kita. Kalau beli Honda bisa kontan, beli mobil bisa kontan, pakaian mahal-mahal, giliran nanti masuk bulan kurban, ada lebih gila. Urusan dunia kita sering poya-poya, tapi urusan kepada Allah kita sering hitung-hitungan. Padahal semua yang kita miliki ini adalah milik Allah. Untuk apa kita berkurban? Itu kan korban, mendekatkan diri. Makanya dalam kalimat bahasa Arab itu ada yang masuk ke bahasa Indonesia, karib. Ada kawan karib. Kawan karib itu apa? Kawan dekat, kawan lebih daripada sahabat. Maka sekarang kita korban mendekatkan diri kepada Allah, bukan tetesan darah itu, bukan daging. Allah tak makan daging, tapi karena mengharapkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita berkorban. Yang kita pegang itu punya Allah. Harta yang semua kita miliki itu kan punya Allah. Allah minta lagi untuk dia. Makanya kalimat yunfiku amwalum itu, infakkanlah sebahagian dari hartamu, bukan setengah dari yang kita miliki, sebahagian. Kalau ada 10.000 kita kasih 2.000, itulah sebahagian. Makanya Bapak Ibu, berkurban itu karena mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terjadilah masalah, kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 20 kelompok, turunlah sapinya, diikat di tiang, di sini diikat di tiang itu, tiang itu. Kawan ngitung kelompok 1, 2, 3, 4, rupanya sapinya gemuk-gemuk. Pas kelompok 7 sapinya kurus. Masalah lagi. Padahal mau yang gemuk mau yang kurus sama saja, kalau sudah dibantai kan dicampurkan dagingnya, kita tidak tahu mana sapi yang gemuk tadi, mana sapi yang kurus. Tapi jadi masalah. Sampai-sampai dulu saya pernah dengar sendiri, kalau mau beli bola panitia besok kok tidak ada berkurban. Perkara sapi gemuk dan kurus. Kita berkurban itu yang pertama niat kita apa? Menghilangkan sifat hewaniah yang ada dalam diri. Kita ini binatang. Siapa yang bilang? Allah. Walaqad jarahna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan dari penghuni neraka itu daripada jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tak pernah dipergunakan. Ini yang harus kita buang ketika pisau itu atau golok itu sampai di leher hewan yang disembelih itu. Disitulah jatuhkannya. Membuang sifat hewannya. Yang pertama sifat emosional dalam diri, salewo. Apa salewo? Congok. Yang berkurban itu bagiannya kan sepertiga dari hewan kurban itu. Kita Bapak Ibu satu andil itu 1 ekor kambing urusannya, ukurannya. 1 ekor kambing paling banyak dagingnya 13 kilo. Itu udah kambing gemuk itu. 13 kilo, sepertiga dari 13 kilo berapa? Ini kadang-kadang minta lagi dia. Sana dan lain tiba minta cie, minggu dan besok tiba minta cie. Lewat sepertiga dari milik diambil. Tak boleh. Sifat congok itulah yang harus dibuang dalam berkurban itu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita berkurban itu, ketika sudah kita lunasi itu, kita hadir di situ, disunahkan kita untuk menghadiri penyembelihan itu. Supaya apa? Menanamkan sifat ikhlas dalam diri, membuang sifat hewaniah yang tertanam dalam diri kita.
Apalagi sifat hewan yang lain? Sompi kalam, sempit hati. Bapak Ibu, jalan raya itu bertemu dua busuk itu tidak mesti harus satu turun ban keluar dari aspal. Kenapa? Karena supir sama supir ini sama-sama lapang hati. Tapi yakinlah Bapak Ibu, seluas-luas jalan itu kalau sompi kalang awak bisa lewat di jalan raya itu. Ibu-ibu perwiritan Al-Hidayah akan pergi melaksanakan rihlah mini ke mana dulu? Ke Sijorni lah. Saya dulu Sijorni kan. Datang ibu yang sana bilang, saya ikut nih. Kalau ikut aku mau lagi. Nah itu tanda apa? Kalau dia ikut, aku mau lagi. Sempit kita kalau begitu. Kalau seumpama jumpa kita di pematang sawah, pematang sawah itu kan kecil. Kira-kira macam mana kita mau lewat? Sama-sama sempit kanan. Ya. Makanya saya bilang jangankan pematang sawah, jalan raya kalau sempit kalang awak itu bisa orang lewat. Maka hati-hati Bapak Ibu, hati ini yang harus lahum qulubun la yaquluna biha, punya hati tapi tak pernah dipergunakannya. Nah, sengsara tetangga sengsara lah, mau kelaparan tetangga kelaparan lah, pokoknya sobodo teuing aing mah. Nah, itu kalau bahasa Sunda. Masa bodoh enggak mau peduli. Hati-hati, makanya Bapak Ibu berkorban itu membuang ini supaya jangan sampai kita seperti yang disebutkan Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lapangkan hati dia. Apalagi sifat hewannya itu suka membenci orang. Guru saya cerita begini. Ternyata Bapak Ibu membenci orang itu tidak ada untungnya. Sedikit pun tidak ada untungnya. Guru saya cerita waktu itu pernah dia bencilah, dia tidak suka dia melihat orang itu. Tapi ternyata Allah jumpakan dia dengan orang itu. Di mana jumpanya? Ketika guru ini pergi ke ladang, jatuh dia. Yang nolong orang yang dibencinya. Dikusuknya kakinya, ditanya mana yang sakit, diantarkan sampai ke rumah. Sampai di rumah menangis guru. Ada juga ibu-ibu, mereka tetanggaan, asal besobok dan cibong. Ditakdirkan Allah nak berangkat ke Bukit Tinggi semotor. Nah, satu tope dulu no. Yang ibu satu di sini, dia di sini. Bertepatan ibu-ibu sampailah dia menjelang kilo 9. Entah mabuk. Kan kalau mabuk di motor paling sakit tuh ya. Kalau boleh lah berjalan, mau berjalan apa? Nggak ada yang nolong. Biasa kan kalau di motor masing-masing. Kalau ada yang mabuk, mabuklah situ. Yang lain jangankan mau menolong, yang orang mabuk itu dia mabuk. Sudah sakit, sudah gemetar, sudah keringatan badannya. Ibu tadi itulah dikasihnya minyak angin, dikasihnya obat, ada obat bukan, minumlah. Pertama jual mahal loh. Minumlah Kak. Diminumnya juga dikasih minum. Alhasil sehatlah dia dan jadi mabuk. Sampai di tujuan menangis. Kenapa orang yang kubenci itu yang menolong aku? Kenapa orang yang kubenci itu yang ada pada saat aku membutuhkan? Allah yang atur. Makanya tak ada gunanya membenci orang. Kadang-kadang awak kan begitu. Nampak tetangga bungnya pada muka awak tak perlu petik listrik di muka awak. Gara-gara menghidap tetangga bongkar apa nih? Ya kan? Makanya ibu lapangkan hati. Tidak ada gunanya kita mempersempit hati. Buang jauh-jauh sifat permusuhan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan ala bizikrillah tatmainnul qulub, dengan ingat Allah. Kalau kita ingat Allah tidak mungkin ada rasa benci dalam hati.
Kalau kita ingat Allah, tidak mungkin ada ribah dalam hati, tidak mungkin ada dendam dalam hati kita. Maka ketika kita berkurban, inilah yang harus dibersihkan. Untuk apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, maka Allah ingatkan kita, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami berikan kalian nikmat yang banyak. Jadi nikmat itu Bapak Ibu macam, kesehatan itu nikmat, kesempatan itu nikmat. Jangan melulu nikmat itu kita anggap uang. Jujur, Allah menciptakan kita semua ini kaya, cuma kita tidak mau. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, kan sudah pernah kita dengar ada orang jual ginjal. Ya, mahal kan? Mahal tak? Mahal. Ada yang mau jual tangan di sini, jual mata, sedangkan gigi gonti cie gigi palsu, nama ibu. Besok yang mau ganti gigi silakan, seminggu lagi banyak gigi besok. Model macam. Allah ciptakan kita dengan kesempurnaan, itu nikmat dari Allah. Tadi pagi saya melihat kajian Kiai Haji Abdullah bin Nasir Adi. Dia wawancarai orang cacat. Apa kata Adi? Apakah Anda menyesal dengan ciptaan Allah seperti ini? Tidak. Apakah Anda merasa bahwa ada kekurangan dalam penciptaan Anda sedangkan Anda sulit berjalan? Tidak. Ini bentuk kesempurnaan Allah. Anda tidak menyesal diciptakan dalam keadaan cacat, bicara saja sulit. Tidak. Karena inilah kesempurnaan dari Allah. Jadi di mana kekurangannya? Kata Adi, kekurangannya ada di mata orang yang melihat saya. Ketika ditanya, Anda punya istri? Punya. Anda punya anak? Anda punya rumah? Punya. Itu kuasa Allah. Makanya nikmat yang Allah turunkan itu tidak melulu berupa harta. Kesehatan ya nikmat, kesempatan ya nikmat, bisa berjalan kita itu nikmat. Allah berikan kita nikmat yang banyak. Salah satunya nikmat dititipkan Allah kita kelebihan harta. Maka dengan itu, fasholli li rabbik, maka dirikanlah salat untuk Tuhan, wanhar dan berkurbanlah. Allah tidak minta semua dari diri kita, yang Allah minta diri kita. Jadi jangan sampai kita menahan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hitung-hitungan kita kalau berurusan kepada Allah. Ada masanya Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu di saat kita masih hidup tapi tidak berguna lagi untuk kita. Contohnya seperti harta. Ada masanya. Di saat itu kita tidak membutuhkan itu lagi. Kapan? Ketika Allah berikan kita penyakit. Makan sudah hilang selera, berjalan sudah tak mampu, mata sudah rapuh, usia sudah lanjut. Apa lagi gunanya semua? Maka timbul pertanyaan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika nanti usia kita lanjut, siapa yang mengasuh kita? Ada jaminan anak kita yang mengasuh kita? Ada yang bisa menjamin anak yang menjadi yang mengasuh kita nanti? Jangan-jangan kita dijadikan pembantu oleh anak-anak kita, terutama ibu-ibu, mohon maaf. Seperti kajian yang sudah sering disebutkan oleh tuan-tuan guru kita, bahwa kita dari kecil merawat, mengasuh, mendidik anak kita sudah besar, sudah berumah tangga, dan jangan lagi cucu itu kita yang mengasuh, kecuali dengan keinginan kita sendiri. Ini nanti sudah tua kita masih jadi MC, mengasuh cucu, sayang ke cucu, timang-timang, gendong-gendong, sekali minta gendong, datang telujuk minantu. Ibu, 80 tahun usia kita nanti, siapa yang menjaga kita? Apakah kira-kira kita menjadi barang antik di rumah anak kita?
atau jadi beban untuk anak-anak kita? Coba hati-hati loh, jangan-jangan nanti kita ini dititipkan ke panti jompo, dijemur sekali setahun, alhamdulillah. Maka ketika Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan, seperti Allah berikan kita rezeki, dekatkan diri kepada Allah. Nanti tua yang jaga kita Allah. Urusan itu urusan Allah. Kalau bersandar kepada manusia, siap-siaplah kecewa. Bersandar kepada Allah, Allah tidak pernah tumbang. Maka salah satu mendekatkan diri kepada Allah itu dengan takarub tadi itu, dengan berkurban itu. Walaupun kurban itu hukumnya sunnah, tetapi amalan yang paling dicintai Allah pada bulan Dzulhijjah itu adalah penyembelihan hewan kurban. Senang semua orang di situ. Sepertiga bagian untuk orang yang kurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk masyarakat khalayak ramai. Tandanya apa? Hari raya besar, Udhiyah. Makanya Idul Adha, hari raya penyembelihan, peristiwa yang selalu berulang. Salah satu contoh kecil Bapak Ibu, setiap yang mendekatkan diri kepada Allah, yang bertakarub kepada Allah, yang selalu menggantungkan kehidupan kepada Allah, tidak akan pernah punah. Kambing, sapi, kerbau, onta, tiap tahun jutaan ekor disembelih di seluruh dunia, tapi tak pernah survei membuktikan bahwa kambing, sapi, kerbau atau onta terancam punah. Hari mau dilindungi Pak, jangan coba-coba berburu, tembak masuk penjara kita. Kijang seperti itu, rusa seperti itu, dipelihara, dijaga, dirawat, sakit dibawa ke dokter hewan. Tapi harimau terancam punah, kijang terancam punah, rusa terancam punah. Di mana letak salah? Seperti itu kita. Dekatkan diri kepada Allah, Allah yang atur kehidupan kita, Allah yang urus masalah rezeki kita. Jadi jangan pernah kita menganggap Allah itu kecil. Allah itu luas, Allah itu kuasa, Allah itu kaya, dan setiap hari Allah berikan kita rezeki, tak pernah mengurangi perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dituntut mendekatkan diri. Tuntutan itu bukan dari Allah, tapi dari kita. Semua yang ada dalam dunia ini adalah miliknya Allah. Sholat aja milik Allah, bukan milik kita Pak. Makanya kita melaksanakan sholat masih mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kita masih mengharapkan pahala. Kalau orang tasawuf tidak akan mengharapkan lagi dia pahala. Makanya Abu Nawas itu bersyair, kalaulah seandainya karena ketakutan akan neraka itu membuat ibadah, maka tutuplah neraka itu. Kita ini beribadah masih mengharapkan. Belum lagi kita betul-betul melaksanakan itu karena ikhlas dalam hati kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Kenapa kurang ikhlas kita beribadah? Yang pertama karena setan sudah teken MOU. Yang kedua karena kita kurang mengenal Allah yang kita sembah. Belum kenal kita kepada Allah. Yang kita tahu Allah itu ada alif lam lam ha yang tergantung di dinding. Itu tulisan Arab. Kalau tulisan Cinanya itu macam mana? Tulisan India lain lagi, tulisan Thailand lain. Yang tulisan Arab itu alif lam lam. Makanya ketika kita ibadah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis qudsi Allah kata, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita berdiri itu siapa yang kita sembah? Ketika kita berkurban itu kepada siapa kita serahkan? Kalau memang kita serahkan kepada Allah, sudah jangan diatur-atur lagi panitia. Ini kadang-kadang kita bentak-bentak panitia, padahal panitia itu kita bentuk karena kita tidak mampu. Itu Pak, karena kita tidak mampu menyembelih, kita bentuk panitia. Sebenarnya yang paling bagus orang yang berkurban itu yang menyembelih, yang menyelesaikan hewan kurban. Karena tak mampu kita bentuk panitia.
Disitulah tidak boleh panitia tadi atau tukang potong itu haram hukumnya dia meminta upah akan potongannya, akan sembelihannya. Tapi kalau kita yang berkorban memberikan upah kepadanya, tak ada masalah. Jangan silap. Kalau dia meminta upah haram hukumnya tak boleh. Sama dengan kita kan 2.700.000, 2.800.000. Harga sapi tidak segitu. Tapi kan panitia punya kebutuhan lain. Ya beli plastik, ya beli tali, ya beli tenda, ya beli minum. Maka dilebihkan. Dan kita yang berkorban serahkan uangnya, selesai sudah. Tidak usah urus-urus di situ, ikhlas. Karena ini adalah karena takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sudah ikhlas kita, makan dagingnya pun enak. Tidak mesti harus banyak bagian kita. Karena kita berkorban, mengorbankan apa yang kita miliki. Loh, kok mengorbankan apa mengharap? Allah saja Bapak Ibu, Allah memberikan rizki kepada kita, kan tidak ada yang diharapkannya dari kita. Tidak ada yang diharapkan Allah. Maka yang Allah minta punya dia, kita serahkan kepada dia dengan ikhlas hati kita. Supaya apa? Supaya lapang hati ini, hilang sifat-sifat kedengkian, ketamakan, kerakusan, kedurhakaan yang ada dalam diri. Hilang semua dengan berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bulan Zulhijjah itu dianjurkan kita semua untuk mengorbankan sedikit daripada apa yang kita miliki. Tapi saya, Bapak Ibu, saya tahun ini tak ikut. Pengen sebenarnya ikut, tapi masih belumnya saya ikut. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada media. Tetapi paling tidak niatkanlah dalam hati kita bahwa kita ingin berkorban. Niat inilah yang menentukan. Kalau tidak ada niat, payah Pak. Karena urusan kepada Allah masalah 1.000 2.000 saja kita perhitungan. Makanya sering saya bilang kalau lewat kota Impak, coba tengok di mana-mana masjid yang paling banyak uang 10.000 atau uang 2.000. 2.000 kan? Mana lebih banyak pahala 10.000 daripada 2.000? Maka kata Gus Baha, beruntunglah Bapak Ibu yang hidup miskin, masih bisa memberikan setengah daripada yang dia miliki untuk dia berikan, dilimpahkan, disedekahkan. Ya kan? Saya punya uang 10.000, saya sedekahkan 5.000. Saya 5.000, kan sudah setengah. Bapak-bapak banyak uang, punya uang 1 juta, bisa tidak mengimpakkan 500.000 untuk kita 500? Punya uang 100 juta, 50 juta kita sumbang, 50 juta untuk kita, berat. Kalau masih 50.000, 25 untuk fakir miskin, 25 untuk kita. Maka kata Gus Bah, beruntunglah orang yang hidup miskin masih bisa dia berdua. Nah itu. Tapi hitungannya masalah infak, wakaf, sedekah itu karena memang kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah diganti Allah? Itu urusan Allah. Tapi Allah tidak pernah mungkir dari janjinya. Allah tidak akan pernah mungkir dari janjinya. Kita berikan misalnya uang 2.000, tidak mungkin nanti 700 kali lipat dari 2.000 gantinya sekian ratus ribu. Tidak seperti itu. Banyak cara Allah memberikan ganti daripada uang yang kita infakkan, kita wakafkan, kita sedekah. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurban dan akikah ini masih jadi polemik di masyarakat. Kemarin guru saya bilang begini, masalah kurban dan akikah itu biar masyarakat lebih mudah paham, cara nyampaikannya begini. Kurban itu urusanmu, akikah itu urusan bapakmu. Kan mudah kan dipahami? Kurban itu urusan kita, masalah akikah urusan siapa? Bapak kita. Kan yang mempunyai tanggung jawab untuk mengakikahkan anak itu kan orang tua. 7 hari kelahiran, 14 hari kelahiran, kalau sudah lebih daripada sebulan kelahiran sudah lepas tanggung jawab orang tua. Kapan-kapan dia ada rezeki dikekahkannya. Tidak mampu juga orang tua, maka si anak bisa mengekahkan dirinya sendiri. Timbullah pertanyaan, mana lebih afdol ketika bulan Zulhijjah saya ikut berkurban, apakah saya dulukan kekah berkurban? Dulukan kurban karena di bulan Zulhijjah dia. Akikah bisa bulan apa saja. Kalau
kalau kurban itu cuma dilaksanakan di bulan Zulhijjah, tidak ada kurban orang di bulan Dzulqa'dah, di bulan Safar, di bulan Rajab, kan? Tapi akikah ada yang di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, di bulan Syawal, tidak masalah. Dan satu lagi, kurban itu hakmu kepada Allah. Kurban itu kalau kekah itu rungkuan tergadainya seorang anak di hadapan Allah kalau belum ditebus orang tuanya. Kan kalau mampu, kalau tak mampu, mau dikekah, mau digoreng berbayar. Maka Allah tahu akikah itu sunnah muakkad, kurban itu sunnah muakkad. Mana yang didahulukan? Tengok bulannya. Kalau di bulan Dzulhijjah, dahulukan kurban. Tidak boleh rupanya kekah, boleh. Tapi bertepatan di bulan Dzulhijjah, dahulukan kurban. Jadi jangan lagi jadi masalah ini. Ustaz, saya belum kekah, apa boleh berkurban? Tidak ada urusan kekah dengan kurban. Nah, akikah itu ibarat STNK, kan tergadai kita di hadapan Allah. Berarti surat-surat kita masih tergadai. Sedangkan kurban itu tunggangan kita. Mana yang lebih kita suka? Punya kendaraan tapi tak punya surat, atau punya surat tak punya kendaraan? Kemana-mana bawa STNK. Kok dari bang? Man? Pokoknya itu bukti. Oh dari mana? Nolak. Tapi nanti kita bawa Honda, takut pula jumpa polisi, ya pak? Prit. Mana surat-surat? Dibilang Honda bodoh. Makanya kurban butuh, kekah butuh. Maka alangkah baiknya kalau kurban sudah, kekah oke. Jadi lengkap surat-suratnya ada, kendaraannya ada. Kenapa ya? Yang masalah yang mau didahulukan, tengok waktunya. Kalau memang kita mampu 7 hari kelahiran. Saya kemarin di usia 38 tahun kekah. Hah? Nggak diayun. Nggak pakai cukur rambut lagi. Iya. Nah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering sekarang ini masalah-masalah sunnah dalam ibadah itu dihebohkan sama masyarakat. Itu loh yang buat kacau. Sampai ada kemarin juga orang bertanya, Ustaz, saya sudah 7 kali kurban, terus macam mana? Saya bilang yang macam gitu lah, macam mana lagi? Iya kan, bahasa Medan loh. Macam mana macam gitu? Kurban itu tidak ada batasan. 7 kali yang dimaksud di situ. Kalau Anda mampu, misalnya beli 1 ekor sapi, misalnya 1 keluarga. Tapi kurban itu Bapak Ibu, 1 orang itu sudah mewakili semua. Itu bedanya dengan akikah. Kurban itu misalnya di rumah ini yang kurban tahun ini, misalnya bapaknya, itu sudah mewakili dia ibunya sudah, karena Nabi pun sudah menyembelih, ini untuk Muhammad, ini untuk keluarga Muhammad, dan ini untuk umat Muhammad. Jadi kita sembelih 1 itu sudah mewakili semua. Kenapa? Tahun ini suaminya, tahun besok istrinya. Itu macam mana hukumnya? Menyenangkan hati bini, menyenangkan hati bini. Terus menambah catatan di daftar panitia supaya orang tahu besok siano lah kurban. Berarti besok anak siano kan itu. Sebenarnya sama saja, mau istrinya yang didaftarkan namanya yang berkurban tetap keluarganya. 7 kali tidak ada urusannya itu. Kalau 7 itu gabungan dia. Kenapa digabung? Supaya godam. Kambing tadi 7 ekor digantilah sama sapi. Makanya yang paling bagus itu sapinya yang bagaimana? Yang gomu nan bodagiang. Iko kadang dapat sapi ompe tanduk. 2 di muka, 2 di belakang. Nampak tulang rusuknya tuh. Awak jangan kena menyemboli di mana buat dia. Akan itu.
berkurban yang paling baik lah. Karena itu kan persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban oke, akikah jadi, tidak ada permasalahan. Mana yang harus didahulukan tengok bulannya. Akikah itu rumuhan, itu tanggung jawab orang tua, kurban itu tanggung jawab kita. Jadi timbul pertanyaan, saya ingin mengorbankan orang tua saya belum kurban, mana yang harus didahulukan? Untuk urusan ibadah dahulukan kita baru orang lain, meski itu orang tua sendiri. Kalau sosial dulukan orang lain baru kita. Contoh saja Bapak Ibu, ini sab di masjid, kalau kosong di depan, jangan kita sorong orang ke depan. Aja Pak, apalah, aja Pak, apalah. Itu kan kebiasaan. Di depan daging onta, belakang daging sapi, belakangnya daging kambing, belakang daging ayam, belakang bulu ayam. Dorong-dorongan apalah. Urusan ibadah dahulukan kita dari orang lain. Jangan dibalik. Urusan sosial dahulukan orang lain baru kita. Datang bagian BLT, oh mau cokak, asal jadi lah. Giliran sembahyang, oh mau cokak saja di muka. Ikut penyakit awak. Coba aku masuk bisa. Jadi ini aneh-aneh. Kalau urusan ibadah itu dulu kan kita. Bolehkah saya menghajikan orang tua saya waktu sudah meninggal? Boleh, namanya haji badal. Boleh kita menghajikan orang tua kita, misalnya memberikan hak kepada orang lain yang berangkat, tapi atas nama orang tua kita, namanya haji badal. Boleh. Ingin berbakti kepada orang tua sudah meninggal dunia, saya ingin berkurban atas nama orang tua saya, boleh. Makanya ketika nanti berkurban itu bikin di situ nama orang tua kita, bintinya atau binnya, sebutkan kepada tukang penyembelih, dibaca tukang penyembelih tadi, Allahumma taqabbal minna laka wa taqabbal syan. Makanya ditengok di situ Bapak Ibu, disaksikan penyembelih atau lewat darah, jangan tengok. Bapak di situ ada orang kita di sini, dibawanya air limau, ya ada yang bawa boda, dulu ada yang bawa baju sama payung, sisir. Kenapa orang berbuat seperti itu? Jangan masukkan ke syariah, bikin saja itu ada, selesai. Tidak usah kok dosa. Syirik itu adatnya. Orang dulu kan beranggapan bahwasanya hewan kurban ini nanti jadi tunggangan dia, maka dihias, disikeknya, dibodaknya, diaginya minyak wangi supaya lancar. Dimandiin bagai pakai air limau Tuhan. Itu adat. Sama dengan orang Bapak Ibu, ketika ada orang meninggal, ada menyuruh keluarganya di bawah itu bukan syariah, bikin saja itu adat, selesai. Kita dengan Pak Haji Firman waktu itu sudah membahas itu. Kalau dimasukkan ke syariah, tidak ada Rasul mengerjakan itu, tapi adatnya supaya apa? Supaya orang yang ditinggalkan tadi tidak terlalu terbebani rasa sedih hatinya. Kalau memang itu jadi UB, apa salahnya? Sedangkan si kambing kalau jadi UB bisa dimakan, ya kan? Jangan terlalu sulit dalam hidup ini. Hukum Islam itu tidak ekstrim. Ini haram, ini bidah, ini dosa, ini tidak. Tuh. Jadi jangan semua dijadikan permasalahan dalam kehidupan. Bahwa agama itu luas, jangan dipersempit. Tidak semua yang kita kerjakan itu harus disangkut pautkan dengan hukum. Makanya kemarin ada juga tuh, ketika ada seorang Habib Ja'far ditanya, apa hukumnya bermusik? Hukum musik kalau sendok dan garpumu itu berbunyi di samping rumah tetanggamu yang kelaparan, haram. Kan maknanya dalam. Awak kadang-kadang beberapa kali membunyi gondang pakai sendok, ting ting ting, makan, udah campakan. Sementara tetangga kita, jadi berkurban itu salah satunya menyenangkan tetangga kita dengan daging kurban yang kita pilih, kita berikan kepada mereka. Ada tetangga kita non muslim, boleh kita berikan, boleh.
musuh. Biar musuh. Jangan kasih. Untuk apa? Ada kafir jimmy, ada kafir harbi yang dalam lingkungan kita, yang bergaul dengan kita, bermasyarakat dengan kita, namanya jimmy. Kata Rasul, siapa yang mengganggu kafir jimmy sama dengan mengganggu aku. Jangan dimusuhi. Jadi luas makna kurban itu sebenarnya. Jangan dipersempit. Lapang hati. Setiap satu helai dari bulu hewan kurban itu sebanyak helai bulu yang ada dalam badan hewan kurban itu, segitulah yang Allah berikan keberkahan bagi orang-orang yang berkurban. Makanya Bapak Ibu, orang yang berkurban itu tidak akan pernah mengalami kesulitan ya, tes. Dan tidak akan pernah kapok kita ikut berkurban. Karena Allah yang menjamin itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalian bertakwa kepada Allah, kalian dekatkan diri kepada Allah, maka Allah berikan kalian jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari jalan rezeki yang kalian tidak pernah menyangka. Allah yang atur. Sudah pernah saya kasih contoh. Cara Allah memberikan rezeki itu tanpa sepengetahuan kita. Tidak akan pernah terbayangkan orang silam, orang kabun atau orang tandul kita dari ujung batu bakalan mengantarkan uang ke rumah. Nek Honda kita dari sini sampai di Tandun habis minyak. Boleh ke kodenya. Kan itu cara Allah, bukan cara kita. Tak mungkin kan kita bilang nanti habis di Tandun bensinnya di Tandun aja lagi isi minyak. Tidak tahu kita habis minyak atau bocor ban kita pas sampai di kabun. Bocor ban kita, kena paku, bawa ke tukang tempel di situ. Tidak pernah, dan mungkin pun tidak pernah dia berdoa, ya Allah bocorkan ban orang batu biar sampai. Tidak ada. Tapi Allah atur, tetap masuk rezekinya di situ. Itulah cara Allah. Jadi cara Allah itu tidak wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jangan kalian tidak pernah mengira. Maka tanamkan niat, berkurban niat dulu tanamkan, haji niat dulu tanamkan. Semua innamal a'malu binniyat, semua pangkalnya itu dari niat. Makanya sholat rukun pertama itu niat. Nah, kalau tidak ada niat, tak sah sholat itu. Nah, habis. Jadi ini saja untuk kajian kita tutup dengan doa. Bang Sudirman tadi ya. Mudah-mudahan keberangkatannya diberkahi Allah, syafaatnya mendapatkan berkah menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, berangkat selamat dan pulang selamat. Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi lijalali wajhika kariman sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawa'i wa fil abdani wa shifaa'i wa ruhi wa riyaya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al. Allahumma anzil rahmah wal nikmah wa sihhatan wa salamatan khususan min syarra hajjahuma Sudirman fi Makkahil Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Allahumma hajjahuma hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa bizaratan tahura. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan, berikan keberkahan kepada jamaah kami, berikan keselamatan kepada jamaah kami, selamatkan pulang dan perginya. Mudah-mudahan niat yang ada dalam hati mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, syarat-syarat haji, rukun-rukun haji. Mudah-mudahan selama di tanah suci Allah berikan kesehatan agar bisa melaksanakan seluruh rangkaian itu. Ya Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah keamanan, kenyamanan, kelapangan hati buat mereka dalam perjalanan, bahwa keluarga yang mereka tinggalkan menjadi amanah kepada tetangganya, menjadi tanggung jawab, menjadi penjaganya, yaitu Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairur rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata
Thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.